ketika ditanya kenapa ingin menjadi hakim, mungkin jawabannya pun klasik juga. Oh, kita pengen menegakkan keadilan dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillah akhirnya saya jadi hakim juga. Saya pun meminta kepada teman-teman hakim dan juga ASN di sini, jangan menunda-nunda pekerjaan. Saya rubah cara mereka bekerja. Oke guys, tadi kita udah keliling-keliling Pengadilan Negeri Depok. Kita udah lihat semua dari depan, dari PTSP-nya, sampai ke belakang, ruang tahanan, ruang tunggu. Sekarang kita ketemu sama ketua pengadilannya, Bapak Dr. Iman Lukmanul Hakim SHM Hum. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Namanya aja udah hakim ya Pak. Itu doa orang tua ya Pak. Iya, sepertinya begitu. Luar biasa. Mungkin boleh ceritain Bapak nama-nama Bapak, jabatan, atau mungkin juga awal karir gitu sampai bisa jadi hakim Pak. Terima kasih Mbak Lita. Jadi memang mungkin sama seperti orang pada umumnya ketika ditanya kenapa ingin menjadi hakim, mungkin jawabannya pun klasik juga. Oh, kita pengen menegakkan keadilan dan sebagainya gitu. Ya tapi mungkin seperti yang tadi Mbak Lita sampaikan bahwa mungkin di nama saya itu ada doanya orang tua yang berharap kepada Tuhan bahwa anaknya nanti akan menjadi orang yang bijaksana gitu. Makanya mungkin saya dinamakan belakangnya itu ada nama hakim gitu. Ya alhamdulillah akhirnya saya jadi hakim juga gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang awal karir saya sebagai hakim, ya samalah dengan teman-teman yang lain bahwa kita harus menapaki jenjang karir itu dari bawah gitu, artinya dari calon hakim, terus kemudian kita diangkat sebagai hakim pertama dan seterusnya gitu. Segala penempatan. Dengan segala penempatan dan resiko kita penempatannya di luar Jakarta gitu. Saya pun mengalami itu gitu. Saya menjadi calon hakim dulu ditempatkan di Pengadilan Negeri Ciamis, terus kemudian penempatan pertama saya menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Dan beberapa kali penempatan ada yang di Kalimantan Timur, terus kemudian ada di Sumatera Selatan, sampai akhirnya kemudian saya ke Jakarta menjadi asisten hakim agung. Itu di tahun 2015 saya menjadi asisten hakim agung. 2 kali saya ikut hakim agung menjadi asistennya. Yang satu pertama itu almarhum Pak Wahidin, sebelum beliau selesai menjadi hakim agung, beliau terlebih dahulu meninggal dunia. Nah akhirnya saya pindah ke Pak Suhadi, ketua muda pidana. Saya jadi asistennya beliau sampai di tahun 2019 akhir. Di 2020 saya mutasi lagi jadi asisten Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung. Saya 1 tahun di situ, terus kemudian saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Depok ini jadi wakil ketua pengadilan, sampai kemudian saya jadi ketua Pengadilan Negeri Depok. Oh, oke. Gitu. Berarti sebelumnya Bapak start dari kalau untuk Pengadilan Negeri Depok itu sempat jadi wakil Pengadilan Negeri Depok ya Pak? Iya, betul. Tahun berapa itu Pak waktu itu jadi wakil pengadilan? Saya jadi wakil ketua Pengadilan Negeri Depok itu dilantik tanggal 5 Februari 2021. Oh, oke. Terus dilantik jadi ketua Pengadilan Negeri Depok itu di tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan sekarang gitu. Tapi sebelumnya saya juga pernah di Pengadilan Negeri Depok itu di tahun 2011 sampai dengan 2014. Nah, kayaknya itu di periode itu saya tuh pernah Pak, waktu itu saya udah lama, tapi saya pernah waktu itu bersidang di Pengadilan Negeri Depok, tapi memang udah sangat lama. Hari ini kita berjalan-jalan di Pengadilan Negeri Depok tuh saya cukup amazed loh Pak, banyak banget perubahannya. Tadi teman-teman udah lihat ya, ini buat saya sih keren banget Pengadilan Negeri Depok ini Pak. Tadi kita ke ruang sidang utamanya tuh, wah saya sih amazed Pak. Nah,
itu kan perubahan yang kita lihat nih Pak ya, secara infrastruktur tuh itu tuh benar-benar kayak berubah banget gitu. Apa aja Pak improvementnya yang secara fisikal itu yang sudah dilakukan Pak? Jadi memang sudah banyak perubahan ya terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi seperti waktu saya di tahun 2011 sampai dengan 2014 di sini, ini terutama yang kita bisa lihat itu perubahan ruangan-ruangan. Misalnya contohnya ruangan ketua pengadilan yang sekarang saya tempati. Ini dulunya nggak seperti ini ruang ketua pengadilannya. Dulu tidak ada ruang istirahatnya, sekarang ada. Begitu juga ruang wakil ketua pengadilan juga sudah berubah jauh dibandingkan dengan dulu. Ruang hakim pun, kalau tadi Mbak Lita sempat lihat ruang hakim juga sekarang sudah berubah mungkin 360 derajat daripada yang dulu gitu, karena sekarang kita ada 2 ruangan hakim, kita jadi konsepnya seperti kayak pegawai swasta, jadi satu ruangan ada sekat-sekatnya gitu. Nah itu juga ruangan hakim juga seperti itu. Ditambah lagi ruangan sidang juga sangat berbeda jauh dari dulu gitu. Kalau dulu kita bisa lihat ruangan sidangnya konvensional, nah sekarang sudah kita lengkapi dengan teknologi, penggunaan teknologi. Itu Pak, di luar cuman yang infrastruktur atau yang bangunan gitu ya. Ini kayaknya teknologinya juga banyak kemajuan ya Pak. Inovasi apa aja Pak yang dilakukan? Ini kan juga selaras ya Pak. Kalau lihat kan Mahkamah Agung sedang menggalakkan sekali itu peradilan modern gitu. Nah PN Depok sendiri apa langkah penyesuaian sudah dilakukan nih menuju peradilan modern ini? Iya, jadi peradilan modern ini udah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditolak oleh seluruh insan peradilan gitu, dan seluruh satker badan peradilan di bawah Mahkamah Agung gitu. Nah, kami Badan Peradilan Umum ini juga selaras dengan arahan yang disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk menjadikan badan peradilan menjadi lebih modern, maka di Pengadilan Negeri Depok juga beberapa langkah sudah kami lakukan. Salah satunya adalah memperbaiki seluruh sarana prasarana terkait dengan persidangan. Misalnya sekarang kalau misal tadi Mbak Lita lihat di ruang sidang utama itu ada big screen kamera yang besar, TV yang besar, itu dulu nggak ada. Terus juga kalau lihat di meja sidangnya juga itu sudah ditempatkan satu monitor, di situ juga ada perangkat juga audionya juga kita sediakan, terus juga ada kameranya juga, jadi kita bisa melihat karena sekarang ini persidangan pidana itu dilakukannya secara online dan terdakwanya tidak dibawa ke sini, jadi kita melakukan proses persidangan menggunakan dan memanfaatkan sarana teknologi itu, jadi kita bisa lihat terdakwa itu dan juga orang-orang yang tidak berada di dalam ruang persidangan itu lewat monitor itu. Nah, di samping itu juga kita bukan hanya di ruang sidang utama, tapi di ruang sidang-sidang lain juga sudah kita lengkapi juga teknologi itu, termasuk juga ruang sidang anak gitu. Nah, cuma memang khususnya perkara anak itu masih sedikit sehingga uji coba terhadap ruang persidangan anak itu belum bisa kita lakukan. Padahal kita sudah menyiapkan ruang sidang anaknya, juga ruang telekonferensi untuk anaknya juga gitu. Itu jadi utamanya sih memang kita memperbaiki penggunaan audio ya di setiap ruang persidangan gitu. Kalau tadi Bapak sampaikan sarana prasarana diperbaiki, infrastruktur diperbaiki, dan ini sudah terlihat nih ya hasil nyatanya. Ada target apa lagi Pak setelah ini yang Bapak merasa bahwa ada yang essence juga nih harus diperbaiki, misalnya yang menjadi target Bapak gitu sebagai Kepala Pengadilan Negeri Depok? Iya, kalau buat saya seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis di Pengadilan Negeri Batam, beliau menyampaikan satu statement yang memang harus kita renungkan bersama seluruh warga peradilan. Beliau mengatakan begini,
jangan pernah percaya warga peradilan ini akan dipercaya oleh publik sepanjang masih banyak hakim dan ASN peradilan itu yang tidak memiliki integritas. Itu satu statement yang disampaikan oleh Pak Ketua Mahkamah Agung di hadapan peserta pembinaan teknis gitu. Nah, ini pun kemudian dilanjutkan ini oleh statement yang dikeluarkan oleh Pak Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial, Pak Sunarto, dengan menyatakan beliau bahwa kinerja terbaik itu adalah pertemuan antara kualitas pekerjaan yang terbaik dengan hati nurani. Nah, itu beliau sempat menyampaikan itu. Sehingga buat saya kualitas pekerjaan yang baik itu satu hal yang penting. Karena kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada para pencari keadilan. Tetapi di sisi lain, saya juga tidak menafikan bahwa yang namanya integritas itu sangat penting juga. Jadi buat saya harus bisa mempertemukan antara kinerja yang baik dengan integritas yang baik. Dengan mempertemukan dua hal itu, maka kita akan dapat yang namanya kualitas kinerja yang terbaik gitu. Okay. Nah, jadi makanya fokus saya selain perubahan sarana dan prasarana adalah bagaimana agar seluruh hakim dan ASN yang ada di Pengadilan Negeri Depok ini bisa berubah. Baik itu pola pikirnya, baik itu budaya kerjanya. Nah, kalau sudah mereka memiliki kesadaran untuk merubah diri mereka, beralih dari bekerja dengan cara-cara yang seperti dulu, menjadi melakukan lompatan dengan melakukan pekerjaan yang berubah pola pikir dan budaya kerjanya. Nah, itu buat saya stressing selanjutnya yang harus saya wujudkan, karena buat saya kalau sudah pola pikir dan budaya kerja itu berubah, maka siapapun pemimpinnya yang ada di Pengadilan Negeri Depok, saya rasa tinggal menjalankan roda organisasi itu dengan baik, karena sudah didukung oleh hakim dan ASN di Pengadilan Negeri Depok. Dari penjelasan Bapak tadi berarti terkait sama adanya WBK, WBBM itu ya Pak ya, sekarang itu lagi dicanangkan sekali oleh pemerintah, berarti itu sebenarnya memiliki arti penting ya untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Secara khusus kalau tadi Pak dengan spirit yang sama, apakah PN Depok gitu ya, Bapak ada program khusus gitu terkait si WBK dan WBBM ini di PN Depok sendiri? Oh iya, kalau kita cermati substansi dari WBK dan WBBM, kalau untuk Pengadilan Negeri Depok ini karena kami belum meraih WBK, maka yang harus kita raih dulu WBK dulu, baru terus kemudian kalau WBK-nya dapat baru WBBM. Nah, yang saya lakukan pada masa saya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Depok ini, ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, yang terkait dengan tadi pembangunan atau melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Nah, kami lengkapi, ada 7 bangunan yang di masa saya adakan itu bangunan. Karena guna melengkapi menuju kepada WBK dan WBBM. Karena substansinya WBK dan WBBM ini kan substansinya adalah pertama pemberian pelayanan itu harus baik. Yang kedua harus ada sterilisasi yang bisa memisahkan antara ASN maupun hakim pengadilan negeri dengan pihak luar. Nah, oleh karenanya saya membangun 7 bangunan, yaitu pertama misalnya tadi kalau Mbak Lita sempat lihat seluruh area di Pengadilan Negeri Depok ini kita bagi menjadi 2 area, satu area publik, satu area privat. Nah, area yang memisahkan antara 2 area ini adalah apa? Pintu-pintu. Nah, pintu-pintu itu semuanya digital semua. Jadi tidak akan pernah ada orang luar bisa masuk ke area privat.
gitu. Dan itu saya larang sekali, dan saya monitor lewat CCTV yang ada di ruangan saya. Iya, Saya kita bisa lihat lihat, di belakang tuh, saya Pak, bisa ya. lihat semua sudut. Misalnya ada orang yang bukan pegawai Pengadilan Negeri Depok, saya bisa Masuk ke area kenali, oh ini private. bukan. Nah, makanya saya pasti akan panggil security ataupun papanitra untuk mempertanyakan itu siapa gitu. Nah, selain sterilisasi, kita juga bangun yang namanya ruang tamu terbuka. Nah, ruang tamu terbuka ini jadi semua hakim, ASN, termasuk saya, Pak Wakil, kalau menerima tamu Harus di situ. harus di situ. Oke. Gitu. Jadi nggak ada Ini part pengecualian. of tadi ya Pak ya, Ya. pentingnya integrity tadi Nah, itu itu kita dia. fasilitasi Itu dia, gitu. gitu. Kita Jadi, monitor, kita jaga gitu Betul. ya Pak. Saya tidak mau ada tamu, apalagi tamu terkait dengan perkara itu sampai masuk ke ruangan hakim, ke ruangan saya misalnya, atau ke ruangan Pak Wakil, itu saya jaga betul. Karena terkait dengan integritas tadi. Iya, Terus juga selain ada ruang tamu terbuka juga, saya juga buat yang namanya ruang smoking area. Dan smoking area itu saya pisahkan antara untuk smoking area untuk pegawai dan smoking area untuk umum gitu. Ya. Nah, jadi itu salah satu bangunan-bangunan yang saya bangun yang terkait untuk bagaimana caranya agar integritas ASN dan para hakim di Pengadilan Negeri Depok ini bisa tetap terjaga. Itu dari sudut pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua terkait dengan pembangunan karakternya, yaitu merubah pola pikir dan budaya kerja ini. Beberapa hal sudah saya lakukan dan saya saya terapkan di Pengadilan Negeri Depok ini. Yang pertama misalnya setiap 1,5 jam sekali, kalau tadi Mbak Lita sempat dengerin, itu ada suara untuk mengingatkan kepada hakim dan ASN di sini maupun juga kepada para pencari keadilan untuk tidak memberikan apapun kepada para hakim ataupun kepada para ASN di Pengadilan Negeri Depok terkait dengan urusan perkara. Itu saya minta untuk diputar setiap 1,5 jam sekali. Induction ya Pak. Ya, jadi biar mereka ingat, Masuk ke alam bawah sadar bahwa gitu ya, ini loh kita harus kalau kita putar setiap hari kan, kalau kita melakukan kan kita malu juga, kita dengar itu. Nah, itu tujuannya. Terus yang kedua juga kemarin itu kita sempat melakukan public campaign juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri Depok saya jamin tidak ada yang namanya pungli, tidak ada yang namanya gratifikasi, juga tidak ada yang namanya suap. Kalau misalnya ada masyarakat yang bisa menunjukkan kepada saya atau memberikan informasi kepada saya pasti akan tindak itu. Makanya saya mencanangkan setidaknya setiap bulan, 1 bulan sekali kita melakukan public campaign untuk mempublikasikan diri kita kepada masyarakat bahwa termasuk kontrol sosial ya Pak ya. Betul. Jadi ada beban sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya dengan kita sudah mempublikasikan diri kita kepada orang lain, wah masa sih kita terus kemudian melakukan hal-hal yang melawan hukum kan, jadi malu juga kan gitu. Nah selain itu juga saya pasang beberapa spanduk. Nah, kalau Mbak Lita bisa lihat di luar itu ada spanduk. Di pintu masuk juga ada kalau gede ya. Nah, itu untuk mengingatkan juga. Jadi ketika masuk, hakim dan ASN melihat spanduk itu, mereka harus ingat bahwa oh ya di sini sedang sedang kita giatkan untuk mendapatkan WBK. Di sini juga tidak boleh ada pungli, tidak ada gratifikasi, tidak ada suap. Nah, kita pasang spanduk itu besar-besar supaya para hakim dan ASN itu sadar bahwa ini kita sudah melakukan hal ini gitu. Dan yang paling utama saya berupaya memberikan contoh teladan buat para hakim dan ASN. Ketika saya melarang hakim untuk menerima tamu, memang saya sudah lakukan. Saya nggak menerima tamu, kecuali ya sekarang misalnya Mbak Lita. Tapi kita publisitas juga ya Pak. Gitu. Tapi kalau yang terkait dengan perkara, saya nggak akan pernah mau. Kalaupun terpaksa karena mereka
bersikeras untuk ketemu pimpinan. Dikhawatirkannya nanti kalau tidak ditemui terus kemudian mereka komplain. Nah, saya biasanya minta ditemani oleh Pak Panitra. Jadi ada orang yang ikut menyaksikan. Saya bertemu dengan misalnya memberikan penjelasan. Jadi supaya tidak ada omongan saya misalnya dipelintir dan sebagainya. Jadi saya berupaya untuk memberikan contoh terlebih dahulu kepada teman-teman hakim dan juga ASN di sini sebelum saya mewajibkan mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi sampai hari ini ya mereka tidak pernah protes kalau saya suruh nggak boleh nerima tamu, karena mereka lihat juga saya kan nerima tamu. Atau misalnya jangan main-main soal perkara, karena saya juga nggak main-main perkara, gitu. Jadi yang terbaik mungkin itu dulu harus kita memberikan contoh sebagai pimpinan gitu. Ketika kita sudah bisa memberikan contoh, ya saya bukannya juga manusia yang sempurna, tapi saya berupaya dan berusaha terus-menerus untuk bisa memberikan contoh bagi teman-teman hakim dan ASN di sini. Nah, mungkin itu terkait perubahan karakter yang saya lakukan di sini. Nah, kalau terkait dengan misalnya pekerjaan, saya termasuk orang yang mengerjakan pekerjaan harus hari itu. Saya tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Jadi sehingga saya pun meminta kepada teman-teman hakim dan juga ASN di sini, jangan menunda-nunda pekerjaan. Saya rubah cara mereka bekerja. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit ya, karena mereka seperti yang tadi saya bilang, karena saya sudah memberikan contoh, saya nggak pernah menunda pekerjaan. Jadi mereka akhirnya juga ikut juga tidak menunda pekerjaan gitu. Sebisa mungkin kita kerjakan hari ini selesai, ya hari ini selesai gitu. Jadi besok kita bekerja dengan pekerjaan baru gitu, bukan pekerjaan yang kemarin kita kerjanya sekarang, bukan gitu. Nah, langkah-langkah itu saya upayakan terus bersama dengan Pak Wakil gitu terhadap hakim dan para ASN di sini. Ya, alhamdulillah ya sedikit demi sedikit walaupun belum bisa dibilang 100%, tapi insya Allah perubahan itu sudah ada dan sudah nyata terlihat di Pengadilan Negeri Depok ini gitu. Harapan Bapak tadi saya rasa harapan dari seluruh rakyat Indonesia juga ya Pak. Banyak sekali yang sudah mendambakan keadilan dalam arti sesungguhnya. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi sih saya pikir sangat menenangkan ya Pak. Mudah-mudahan memang semangat WBK, WBBM atau zona integritas ini nanti bisalah membuat Indonesia pada umumnya gitu ya menjadi negara yang lebih baik lagi sehingga rakyatnya jauh lebih sejahtera. Pak, kami terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini really eksklusif ya guys kalau menurut saya ya. Nggak semua pengadilan open like this. Terus kita bisa lihat semuanya. This is education for all of you. Jadi kita bisa tahu nih pengadilan tuh kayak apa. Bahkan kita bisa dapat spirit dari ruhnya pengadilan itu sendiri dari ketua pengadilannya. So guys, if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe, and then also leave your comment if you have something to ask for us, or mungkin buat Bapak nanti kita bisa terusin juga. So, saya rasa kami izin permisi Bapak, sampai bertemu kembali. Selamat siang Pak, sampai jumpa semuanya. Terima kasih, bye.